Shalom saudara sekalian, untuk hari ini kita kembali belajar untuk topik-topik di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan belajar untuk topik terkait dengan kematian dan akhirat. Ya, terkait dengan eskatologi. Nah, saudara sekalian, untuk materi video yang saya pakai ini merupakan saduran. Beberapa materi saya ambil dari Bunga Rampai milik Pak Yongki Karman, dan saya bisa bagikan untuk saudara setelah saya menyadurnya. Dan terkait dengan topik hari ini, yaitu kematian. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana konsep kematian dan juga akhirat, nanti show, itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, bagaimana orang-orang Ibrani pada waktu itu memahami terkait dengan kematian. Lalu setelah orang mati itu seperti apa kondisinya? Nah, oleh karena itu ada kata show di sana. Nanti kita akan lihat lebih jauh, dan saya berharap saudara bisa belajar dari sini, dan nanti kita akan semakin memahami terkait dengan konsep kematian dan akhirat dalam konteks kitab Perjanjian Lama. Saya akan share screen terlebih dahulu terkait dengan bagian ini. Ya, jadi ini yang akan saya jelaskan kepada saudara sekalian. Nah, mari kita akan lihat terkait dengan bangsa-bangsa di sekitar orang Israel. Nah, kalau kita belajar Timur Tengah kuno, ya, mau tidak mau kita akan diperhadapkan dengan beberapa bangsa yang berkuasa dalam konteks waktu itu. Yang pertama ini kita akan lihat Mesir. Mesir itu tidak mengenal yang namanya kematian. Ya. Jadi bagi mereka kematian itu tidak ada. Oleh karena itu ada mumi di Mesir. Apalagi anak Fir'aun ya, dalam konteks Musa waktu itu tidak akan mati. Nah, di sini. Lalu bagaimana dengan Babel, bangsa Babel? Ya, mereka menyembah banyak dewa dan mereka mempercayai inkarnasi. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan bangsa Israel? Nah, pengharapan bangsa Israel itu bersifat kolektif sebagai bangsa. Akibatnya kekekalan itu ya milik umat Tuhan. Jadi kalau kita lihat terkait pengharapan yang bersifat kolektif bangsa, sehingga kekekalan itu ya milik umat Tuhan. Bagi orang yang masuk sebagai umat Tuhan akan mendapat kekekalan. Bagi umat Tuhan dalam konteks ini adalah bangsa Israel itu sendiri. Ya. Nah, mari kita akan lihat selanjutnya, yaitu maut dan Sheol atau dunia orang mati. Ya. Semua bangsa di dunia paham. Sebentar saya jadikan pointer. Ya. Semua bangsa di dunia paham benar bahwa kematian adalah akhir kehidupan yang wajar di bumi. Epik Gilgamesh mengatakan, waktu dewa-dewa menciptakan manusia, diberikannya kematian kepadanya, tetapi kehidupan tetap di dalam tangannya. Ini dalam konsep ya Timur Tengah sana ya, saudara. Karena namanya Epik Gilgamesh. Selanjutnya, untuk orang Ibrani secara umum seperti apa? Ya, secara umum orang Ibrani, ya, kalau kita lihat ayatnya di Ayub pasal 5 ayat 26, kematian itu wajar, di mana tubuh memang harus mati. Jadi, ya tubuh pasti mati. Kematian hanya suatu akhir dari 2 Samuel
pasal 14 ayat 14. Kematian itu ketiadaan tenaga napas roh. Mazmur 103 ayat 29. Kematian itu penurunan daya fisik menyerupai tidur. Mazmur 13 ayat yang keempat. Ini pandangan umum orang Ibrani. Mari kita lanjutkan. Iya. Oh, ada. Meskipun kematian itu wajar, berdasarkan tadi Ayub, kematian itu sendiri menakutkan dan ingin dihindari orang. Orang tidak ingin mati. Pasal 55 ayat Mazmur 55 ayat 5. Kesia-siaan yang menyedihkan dari pengkhotbah terletak pada fakta bahwa semua aktivitas manusia berakhir di kubur. Hanya mereka yang hidup mempunyai pengharapan. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-4. Nah, secara teologis kalau kita lihat, kematian adalah simbol kebinasaan yang dibawa oleh dosa ke dalam dunia, sekaligus merupakan bagian dari kebinasaan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pada saat Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa. Ya, dosa adalah maut, mati. Mereka akan mati. Dalam pengertian ini, maut bukanlah bagian yang normal dari dunia, tetapi sesuatu yang bertentangan dengan maksud-maksud baik Allah. Di mana Allah menciptakan manusia supaya Allah bisa bersekutu dengan manusia itu sendiri. Tetapi karena dosa, mereka akhirnya mati. Dalam konteks ini, maut. Upah dosa adalah maut. Kejadian pasal 2 ayat 17 dijanjikan kepada manusia bahwa pada hari ia memakan buah itu, ia akan mati. Kejadian pasal 6 ayat 3 menguatkan bahwa keadaan berdosa manusia itu dikaitkan dengan kematiannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang Sheol. Tempat orang mati dalam perjanjian lama sering disebut Sheol. Sheol ini seringkali dilukiskan dengan istilah-istilah nyata seperti suatu eksistensi bayang-bayang yang non-dinamis. Sheol tidak dihubungkan dengan suatu lokasi, tetapi menurut orang Ibrani adalah suatu eksistensi yang pada dasarnya bertentangan dengan Allah itu sendiri. Ya. Sheol tidak ada keberlangsungan hidup. Di situ orang mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Kejadian 37:35 dan 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Di tempat itu orang tidak dapat mengucap syukur. Yesaya 38 ayat 18, Mazmur pasal 6 ayat 6. Tempat itu tidak terjangkau oleh dunia dan kebinasaan-kebinasaannya tetap terjangkau. Walaupun begitu tetap terjangkau oleh Tuhan. Walaupun itu tidak terjangkau oleh dunia, tetapi tetap terjangkau oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 dan Amos pasal 9 ayat yang ke-2. Walaupun pandangan manusia tempat orang mati itu merupakan tempat tanpa harapan, Allah dapat menebus orang yang percaya kepadanya dari kuasa Sheol. Mazmur 49 ayat 16. Mari kita akan lanjutkan dengan kebangkitan tubuh dan pengharapan akan hidup kekal dalam konteks PL. Gagasan mengenai hidup kekal dalam perjanjian lama sukar untuk dinilai. Secara tradisional para ahli berpendapat bahwa meskipun bangsa Ibrani mempunyai pengertian samar-samar mengenai kekekalan, mereka tidak mempunyai gagasan yang jelas mengenai kebangkitan. Dasar teologisnya. Pandangan perjanjian lama tentang Allah menyatakan adanya kelangsungan hidup bagi mereka yang percaya kepadanya.
Keyakinan itu berakar dari pendirian bahwa Allah sumber hidup. Ia yang memberi dan ia yang mengambil. Kejadian 27 dan Mazmur 36 ayat 10. Pada dasarnya hidup itu kepunyaan Allah dan berasal daripadanya. Padamu ada sumber hayat. Ya, kata pemazmur pasal 36 ayat yang ke-10. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini bahwa hidup kita itu punya Allah. Ia yang memberi, ia yang mengambil. Ya, padamu ada sumber hayat, sumber kehidupan. Jadi jika seseorang bertemu dengan Allah dan mulai mengambil bagian dalam hidupnya, ia memperoleh suatu unsur yang tak dapat binasa. Hal ini dilukiskan dengan berbagai cara di kitab Mazmur dan Amsal. Allah adalah menara yang kuat di mana orang benar selamat. Amsal 18 ayat 10, ia adalah gunung batu yang melindungi dan tidak dapat goyah. Mazmur pasal 62. Ya, perhatikan juga ayat 3, di mana gunung batu dan keselamatan ditempatkan sejajar. Ya. Jadi ini menunjuk kepada diri Allah itu sendiri. Dan ia adalah kota benteng. Iya. Jadi disinilah kalau kita lihat bahwa Allah dipersonifikasikan sebagai sumber pertolongan, sumber keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dasar etis, tadi dasar teologis, sumber dasar etis hidup kekal adalah gagasan perjanjian lama mengenai ganti rugi yang nyata dalam kitab-kitab hikmat. Ada semacam buah yang dihasilkan kehidupan yang benar atau yang jahat. Orang bebal berjalan pada jalan yang menuju maut. Orang benar berjalan pada jalan yang menuju hidup. Amsal 11 ayat 30. Ini lebih kepada ya hal-hal yang bersifat etis, ya, etis kehidupan. Penghakiman Allah selalu adil, ya, tentu akan membawa kepada akhir hidup yang benar. Ia akan memberi ganti rugi kepada orang benar, menghukum orang yang jahat. Fakta bahwa hidup disebut sebagai buah kehidupan yang benar menunjukkan bahwa gagasan keadilan sudah berurat berakar. Gagas ini bagaikan hukum alam. Hal ini diungkapkan di kitab Perjanjian Baru juga ya oleh Rasul Paulus. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Nah ini dasar etis, ya dasar etis. Jadi tadi sudah dasar teologis, dasar etis. Nah, sekarang dasar historis eskatologis. Iman bangsa Israel itu bersifat dunia kini. Mereka tidak perlu berspekulasi tentang bagaimana Allah memperlakukan umatnya. Mereka mempunyai banyak kesempatan untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri terkait dengan pertolongan, penyertaan Tuhan. Bagi mereka melihat bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari penindasan, ya kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada. Jadi bagi orang Israel itu ya, mereka percaya kepada Allah. Apa yang akan terjadi nanti ke depannya mereka percaya. Karena mereka yakin akan pertolongan-pertolongan Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Dan mereka yakin pertolongan itu juga akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Khususnya terkait dengan eskatologisnya. Jadi bagi mereka bahwa pertolongan mereka sejak di Mesir, bagaimana mereka ditolong di padang gurun, itu menunjukkan bahwa kasih Allah yang besar kepada mereka. Dan mereka yakin, bagi orang Israel yakin bahwa pertolongan itu akan terus dan terus dan terus ada sampai nanti di ya boleh dibilang di akhir ya, akhir zaman ya seperti itu.
Semuanya itu membuat mereka yakin bahwa Allah menyelamatkan mereka di masa akan datang. Ya. Pengalaman mereka tentang pemeliharaan, persediaan Allah yang konkret sudah sewajarnya meyakinkan mereka bahwa Allah akan memelihara mereka. Firman Allah melalui para nabi mengukuhkan iman ini dan memberi kepastian bahwa meskipun terjadi hal-hal yang bertentangan, Allah akan memberikan kemenangan yang pasti bagi umatnya. Ini keyakinan mereka. Lagi pula mereka telah melihat contoh tentang Henokh, Elia, orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan dan mendapat perlindungan yang khusus. Ya, ketika merenungkan masa depan dengan berdasarkan semuanya itu, orang Ibrani yakin bahwa kemenangan akhir Allah tentu akan meliputi kemenangan akhir atas kematian, dan secara otomatis kemenangan Allah akan menjadi kemenangan untuk mereka. Ya. Mereka tidak tahu betul bagaimana semuanya itu akan dilakukan Allah, tetapi mereka yakin bahwa Allah akan melakukannya. Ini terkait dengan masa yang akan datang. Penyelesaian terakhir, kata Yesaya, meliputi penindakan, peniadaan maut untuk selamanya. Yesaya 25 ayat 8. Dikaitkan dengan kedatangan Mikael dan masa kesukaran, Daniel berkata, banyak dari antara orang-orang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Nah, mari kita lihat. Tidak ada tempat, tidaklah pada tempatnya mempertanyakan kenyataan dan kengerian kematian, tetapi lebih baik menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar. Jika kita sungguh-sungguh mengerti akan sifat Allah, jika kita melihat cara kerja tatanan moral dunia, jika kita telah melihat Allah menyelamatkan umatnya, maka kematian terlihat sebagai sesuatu yang kecil dan lemah. Nah, ini menurut pandangan-pandangan dan juga kesimpulan dari pandangan-pandangan orang Israel itu sendiri. Tatkala kemenangan itu akhirnya tiba, pastilah maut itu sendiri dikalahkan dan orang Israel beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat. Di sini pun perjanjian lama terlihat masih berhati-hati dalam pengertian memang tidak secara jelas terkait dengan penyempurnaan dan pengejawantan terkait dengan ciptaan baru yang dinyatakan oleh Kristus. Mereka hanya mengetahui sebagian kebenaran itu, tetapi Kristus telah datang menjadikannya semakin nyata bahwa oleh kematian dan kebangkitannya kita umatnya, dan ia akan menjadi Allah untuk selama-lamanya. Ini kalau direlasikan dengan konteks perjanjian baru. Ya, saya rasa terkait dengan ini kita ya, cukup sampai di bagian ini dulu. Jadi itu yang saya bisa jelaskan terkait dengan ya kematian dan akhir dari kehidupan, khususnya di dalam pandangan orang Ibrani dalam kitab Perjanjian Lama. Dan memang sebenarnya secara lebih jelas sebenarnya dinyatakan dalam PB, ya karena memang PL merupakan ya samar-samar ya bayangan, dan bayangan itu semakin jelas di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.